Apa mau paparan panjang atau saya tolong pertanyaan Ibu? 2 menit. 2 menit, maka Bu silakan di depan Ibu. Saya izin di sini saja ya, karena singkat waktu. Terima kasih moderator. Ya, kami mohon maaf kalau Bapak Gubernur ada halangan sehingga membahas kepada saya semoga tidak mengulangi dari akhir pertemuan ini. Pertama tentunya DKI adalah merupakan suatu rangkaian kesiapsiagaan dari Indonesia. Jadi Bu Felisa sudah panjang lebar menyatakan bahwa sudah ada sistem yang dibangun jauh sebelum corona ada. Artinya ada sistem kewaspadaan dini terhadap ancaman penyakit yang bisa menyebabkan keresahan dunia. Nah, kami DKI adalah bagian dari sistem itu. Begitu ada info, sinyal dari Kemenkes dan WHO bahwa ada corona, sistem kami siap. DKI mempunyai tim TGC, tim gerak cepat. Tim ini terdiri dari tim kesehatan yang tersebar di semua kecamatan di DKI Jakarta. Kami informasikan bahwa sampai dengan tanggal 20 Februari, DKI sudah melakukan, tadi Bu Felisa mengatakan, ada pemantauan, ada pengawasan. Kami sudah melakukan terhadap 88 orang yang perlu dipantau dan diawasi. 26 adalah orang sakit yang harus diawasi karena mendapatkan ada kontak atau perjalanan luar negeri yang sudah negara terdampak, yang dilakukan perawatan dan menunjukkan gejala, kita awasi. Pengawasannya bagaimana? Tentunya adalah dilakukan perawatan di rumah sakit yang bertunjuk, kemudian tim kita melakukan investigasi di lapangan. Jadi kombinasi antara upaya berbasis rumah sakit dan berbasis komunitas. Artinya pada saat ada orang dirawat dengan kecurigaan gejala yang menunjukkan ke arah Wuhan pneumonia atau COVID-19, tim TGC kami bergerak di lapangan untuk memastikan siapa-siapa kontak lain yang kemungkinan ada untuk memutuskan rantai. Jadi ada 26 warga yang kita pantau atau kita awasi ini bukan hanya warga DKI, kami informasikan bahwa ada WNA, ada warga KTP DKI dan luar KTP DKI. Kemudian ada 68 yang kami pantau. Artinya ada 68 orang yang dengan perjalanan dari luar negeri, dari negara terdampak yang perlu kita pantau karena kalau sampai ada yang menunjukkan gejala sakit, kita harus cepat. Tadi Bu Felisa mengatakan Indonesia harus siap menjaga pintu-pintu masuk. Pintu masuk mungkin hanya bisa mampu 20% menangkal. Kenapa? Karena ada masa inkubasi yang sampai 14 hari. Bagaimana kalau seandainya masuk belum menunjukkan gejala? Tentu tugas kita. Caranya kami memberikan edukasi, penyiapan tim yang ada di rumah sakit, termasuk rumah sakit biasa sudah kita undang, maupun klinik maupun puskesmas yang tersebar di DKI Jakarta. Kita siapkan sumber daya sehingga kalau tidak tertangkap di pintu masuk, tertangkap di klinik, rumah sakit, puskesmas maupun rumah sakit yang ada di DKI Jakarta. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, yang lain-lain persis seperti apa yang disampaikan Bu Felisa, termasuk kami juga melakukan kesiapan untuk prevent dengan melakukan positifnya adalah sekarang kalau dulu kami mau masuk apartemen, mau masuk perumahan mewah atau perusahaan-perusahaan besar itu sulit, dengan adanya isu ini jadi lebih mudah. Dan kami memanfaatkan peluang ini bukan hanya untuk corona, kami manfaatkan bahwa kami terbuka membuka diri untuk berkolaborasi dalam hal apapun termasuk penanggulangan corona. Kami juga sudah siapkan nomor-nomor call center yang sudah bisa diakses dan kami sudah merespon lebih dari 500 yang masuk ke call center kita. Ada nomor 112 yang siap memberikan layanan dan nomor WA maupun telepon yang bisa diakses. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ini penonton kita seluruh Indonesia menonton Bapak Ketua PPID. Bagaimana kesiapan tenaga medis kita? Bidang-bidang apa saja yang terlibat untuk urusan ini? Yang jelas moderatornya ahli tulang, agak sedikit jauh. Baik, silakan. Terima kasih. Saya izin duduk kalau disorot supaya kelihatan produser juga. Dia mau dekat bro. Menyampaikan kabar baik, kabar enak, tapi mungkin saya menyampaikan berimbang, Bang. Ada kabar baiknya, ada kabar tidak enaknya. Yang pertama kabar baiknya. Jadi secara klinis, medis, diikuti dari
update dari WHO, tim Satgas TBI para pakar rapat seminggu yang lalu. Kabar baiknya tingkat keganasan virus ini memang jauh dibanding keganasan virus-virus sebelumnya. Jadi kalau sekarang Jauh lebih ringan. ya, jadi kalau sekarang kasus total 75.000 lebih, angka kematian sekarang 2.000 lebih. Jadi kalau di persentase itu kira-kira tidak sampai 3%. Gambarnya kurang bagus tapi 2,9%. Informasi itu kali. Dengan MERS sampai 34% lebih, SARS itu sekitar 18% kalau begitu. Flu burung lebih tinggi lagi. Jadi kalau dari tingkat keganasannya mungkin jauh dari virus yang sebelumnya. Ini satu kabar baik. Kabar baik yang kedua tadi sudah dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan. Kebanyakan yang terinfeksi itu mayoritas orang tua. Ini sebenarnya berkaitan dengan daya tahan tubuh. Jadi kalau daya tahan tubuh kita bagus, secara medis insya Allah sulit terinfeksi. Insya Allah sulit terinfeksi. Tapi bukan jaminan, kita bukan Tuhan. Yang ketiga kabar baiknya, dari angka kematian yang 2 sekian persen, itu dilaporkan mayoritas atau hampir seluruhnya bukan disebabkan murni karena infeksi virusnya, tapi lebih banyak disebabkan oleh penyakit penyerta yang diderita atau komorbiditas kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi yang bersangkutan kebetulan sakit diabetes, daya tahan tubuhnya jelek, terinfeksi, dia tambah jelek kondisinya, menyebabkan kematian. Infeksi atau gagal ginjal, terinfeksi, jadi rata-rata yang meninggal karena faktor penyakit penyerta. 3 kabar baik. Nah, biar seimbang, ada kabar yang kurang baik. Kabar kurang baiknya, virus ini meskipun keganasannya kurang, tapi tingkat penyebarannya luar biasa dibanding virus-virus yang sebelumnya. Meskipun tadi dilaporkan sudah mulai menurun, tapi ada yang memprediksi ini akan menjadi pandemi. Ada yang memprediksi, belum terbukti Pak, diprediksi menjadi pandemi sampai 2/3 dunia Prof. Jadi ini kabar tidak baiknya. Keganasannya memang rendah, tapi cepat, menularnya cepat. Yang kedua kabar tidak baiknya juga belum ditemukan pencegahan spesifik. Vaksinnya belum ditemukan. Malah kabar dari WHO, mungkin nanti dikoreksi oleh Kementerian Kesehatan, baru 3 bulan lagi mau di-trial ke manusia. Tapi mudah-mudahan nanti CDC atau WHO ada percepatan untuk segera mencari vaksin. Yang terakhir, kabar tidak baiknya juga belum ditemukan obatnya. Belum ada antivirus untuk COVID-19 ini. Belum ada. Nah, dari kabar yang baik dan kabar yang tidak baik ini, maka yang paling bijaksana bagi kita mencegah supaya tidak tertular. Hanya itu yang penting bagi kita. Meskipun, mohon maaf, meskipun di Indonesia ini lebih tepat saya mengatakan belum terkonfirmasi ada kasus. Jadi bukan tidak ada atau belum ada, tapi belum terkonfirmasi ada kasus dari semua hasil pemeriksaan. Secara bijak kita menghindar. Menghindarnya ini ada yang dikerjakan oleh pemerintah, ada yang dikerjakan oleh masyarakat kita. Yang dikerjakan pemerintah beberapa sudah dilakukan, menutup jalan, menghimbau untuk tidak ke tempat yang terinfeksi, semua pintu masuk dijaga. Cuman persoalannya di Indonesia nih Prof. Yusril, pintu tikusnya banyak juga. Pintu tikusnya banyak. Saya tidak tahu apakah Kementerian Kesehatan menjaga juga pintu-pintu tikus ini. Kemudian pintu, tadi Dr. Wir sudah mengatakan, pintu masuk itu dijaganya dengan thermal detector. Ada sedikit kelemahan karena masa inkubasi 14 hari. Kalau pada saat melewati itu belum muncul gejala,
khawatir di tempat kampungnya nanti muncul gejala. Oleh karena itu sebenarnya ini sudah merekomendasikan ke Kementerian Kesehatan untuk memperkuat case finding di daerah masing-masing. Apakah Indonesia mampu? Puskesmas sangat mampu. Tinggal Kementerian Kesehatan, ayo cari kasus itu. Semua kasus sudah dilakukan itu. Misalnya seperti TB dan lain-lain sudah dilakukan. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kalau untuk masyarakat sudah tadi dijelaskan, menjaga kebersihan, menjaga stamina tubuh, meskipun itu kata-kata normatif klise, tapi pada saat ini memang terbukti. Ya. Kalau tidak ada kasus, itu dianggap angin lalu, normatif klise, tapi sekarang terbukti. Yang terakhir saya sampaikan, sebenarnya dampak kesehatan mungkin tidak terlalu besar, Prof. Yusril. Makanya Prof. Yusril hadir di sini. Sebenarnya sekarang yang paling besar coronavirus ini dampak sosial, politik, dan ekonomi. Ini yang luar biasa besarnya. Apakah pemerintah kita berlebihan begitu menutup atau melarang barang-barang tertentu masuk ke Indonesia? Tidak juga jawabannya. Karena di Indonesia ada potensi untuk timbul wabah. Salah satunya penyakit pes. Penyakit pes kalau ketahuan satu kasus saja, negara seluruhnya di dunia ini menyetop semua produk pertanian dan perkebunan Indonesia. Begitu dahsyatnya kalau penyakit ini muncul, kemudian negara lain juga melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya berlebihan juga, tapi ya untuk menjaga rakyatnya memang harus dilakukan. Nah, nanti sebenarnya materinya Prof. Yusril sekarang yang paling ditunggu sebenarnya. Saya mau juga dulu nih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Tepuk tangan yang meriah buat Ketua Umum PBID. Berapa kita dari Indonesia, Pak? 200.000 dokter siap menghadapi ancaman virus corona, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit. Dan berikutnya dengan 3 pembicara tadi makin jelas posisinya virus corona ini. Jadi COVID-19 itu yang disebabkan oleh coronavirus tersebut. Kadang-kadang secara bercanda teman-teman bilang begini, karena kita keseringan memviralkan sesuatu, jadilah sekarang virus yang benar-benar viral gitu. Jadi secara bercanda ini jangan dikutip ya. Jadi ini karena kita sering viralkan, ada yang berita benar, ada yang hoax diviralkan juga, tak akan viral virus beneran. Dengan kita kelabakan mengurusnya. Posisinya sudah dijelaskan dengan sangat akurat dari Kemenkes, dari Pemda DKI, kemudian disimpulkan lebih kuat lagi oleh Bapak PBID bahwa posisi kita menghadapi virus corona seperti itu. Tidak boleh lengah, waspada, dan jangan melengah dengan masalah kesehatan yang lain. Masih banyak lain yang kita invest disebut. Nah, berikut kita dengar fatwa arahan dari pakar tata negara kita sendiri. Bagaimana sih seharusnya pemerintah menjalankan entah dalam bentuk instruksi atau melakukan demokrasi yang panjang dulu untuk memutuskan sesuatu, dan bagaimana sikap rakyat kita sebagai aparat atau sebagai rakyat untuk menghadapi virus ini. Kita dengar arahan dari Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra.